rapi. Jangan pakai baju tidur ya. Tidak boleh. Siap adik-adik, semuanya harus rapi juga. Kalau masih adik-adik ada yang tiduran, yuk semuanya sekarang bangun. Sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik kalian juga harus siapkan Alkitabnya ya, karena nanti firman Tuhan yang dibawakan sama kakak-kakak sekolah minggu sudah siap. Sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Oh Sukacitaku. Yuk adik-adik, tepuk tangan yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus Tuhan kehidupanku. Sekali lagi adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus Tuhan kehidupanku. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan. Kakak undang adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami juga sedang melakukan ibadah kami Bapa, ibadah online kami. Tuhan sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, yuk kita kembali memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan Aku Istimewa. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita pakai gerakan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji,
boleh duduk kembali ya. Adik-adik, minggu ini kita akan mengucapkan lagi nih 10 perintah Allah. Minggu lalu kita sudah mengucapkan hukum yang ketiga dan yang keempat. Hari ini kita akan mengucapkan lagi hukum yang kelima dan yang keenam. Hukum yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, apakah Kak Udur? Hukum perintah Allah yang keenam itu adalah jangan membunuh ya. Dan sekarang adik-adik kita akan menyaksikan yaitu kesaksian dari kelas kanak-kanak. Yuk! Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, kalian semua udah saksikan kesaksian dari kelas kanak-kanak. Bagus banget. Sekarang, Kak Udur dan Kak Frede mau undang kalian semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, sama-sama kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus.
Shalom adik-adik remaja semuanya. Apa kabar hari ini? Kandes berharap semuanya masih dalam keadaan sehat dan juga tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap semangat ya meskipun masih dalam keadaan kita ibadah online bersama-sama. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, tapi Kandes minta kita semua boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa dipersiapkan untuk Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Dan kita mau terlebih dahulu berdoa. Hari ini berdoanya untuk pembukaan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Udur, dan juga adik-adik juga boleh persiapkan untuk ayat Alkitab kita. Kita buka terlebih dahulu dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan ke-17, yaitu dari Kejadian 9 ayat yang 1 sampai dengan 17. Tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Kak Udur. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan tersebut. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu. Berkatilah kami untuk bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Buka di Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini, yang tadi terambil dari Kejadian 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Tema kita hari ini adalah tentang lestari alamku. Kira-kira lestari alamku itu maksudnya apa yang ingin Tuhan sampaikan ya adik-adik semuanya. Nah, tapi sebelumnya Kandes mau tanya, adik-adik pernah nggak sih ngerasain yang namanya banjir atau kebanjiran, ya kan? Mungkin adik-adik pernah merasakan ataupun juga melihat teman-temannya yang kebanjiran, ataupun pada saat adik-adik juga melakukan aktivitasnya ya pada saat curah hujan yang begitu tinggi, adik-adik juga terjebak nih, misalkan mau ke sekolah nggak bisa gara-gara terjebak jalannya oleh banjir. Nah, biasanya banjir itu terjadi karena apa sih ya? Yang pertama,
yaitu karena membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, itu juga bisa terjadi karena tidak ada lagi penyerapan akan air tanah ya, karena tumbuh-tumbuhannya itu sudah ditebang ya, misalkan diganti dengan bangunan-bangunan, sehingga penyerapan airnya itu sudah tidak ada lagi, sehingga membuat air yang tadinya mengalir ya, ini dia bingung nih mengalirnya kemana, sehingga membuat mampet dan pada akhirnya banjir deh ya kan. Nah, dan siapa sih kira-kira ya yang sering sekali melakukan itu? Ya tentunya adalah manusia atau mungkin kita sendiri. Nah, kita itu bisa dikatakan sebagai perusak ya, perusak alam kita, perusak bumi kita ya. Dan tentunya karena mungkin juga keegoisan hati kita gitu ya, kita nggak bisa mengendalikan diri kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, kita nggak bisa mengendalikan diri kita untuk tidak menyakiti tanaman-tanaman, tidak mencabut pohon ataupun juga tumbuh-tumbuhan dengan sembarangan, dengan hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri ya. Kadang-kadang kita manusia seperti itu. Nah, hari ini kita juga baca tadi di dalam kebenaran firman Tuhan, kita berbicara tentang siapa, yaitu Nabi Nuh atau Bapak Nuh ya. Kita tahu bahwa Bapak Nuh itu adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Dia mau terus dengar-dengaran akan Allah, dan dia itu menjadi salah satu manusia yang diselamatkan oleh Allah pada waktu itu. Karena apa? Dulu bumi itu sudah rusak adik-adik ya. Rusak karena apa? Karena kebandelannya manusia, karena kedegilan hatinya manusia yang mereka serakah, mereka tidak mau dengar-dengaran akan Allah, sehingga marah Allah, murka, sehingga ingin menghabisi semua manusia-manusia yang ada di bumi itu karena kejahatan-kejahatan mereka. Tapi karena ada satu orang yang begitu baik, yaitu Nabi Nuh beserta juga dengan keluarganya, maka Allah mau menyelamatkan Bapak Nuh. Bapak Nuh itu dapat juga kita katakan sebagai rekan sekerja Allah yang begitu luar biasa, atau kita bisa sebut juga Bapak Nuh itu menjadi seorang penata layan ya. Karena apa? Karena Bapak Nuh yang diberikan tugas oleh Allah ya untuk memenuhi bumi ini yang tadinya buminya sudah rusak ya, karena Allah menghukum manusia-manusia jahat itu dengan air bah, tapi Allah menyelamatkan Nuh beserta juga dengan keluarga, bahkan juga dibawa binatang-binatang, hewan sepasang-sepasang ya, untuk memenuhi kembali kehidupan bumi ya, masuk ke dalam bumi yang baru. Sehingga disitulah Bapak Nuh diberikan tanggung jawab. Dikatakan bahwa di ayat yang pertama ya, dari Kejadian 9 tadi, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi ya. Di situ juga dikatakan bahwa Bapak Nuh juga di ayat yang ke-3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi Bapak Nuh diberikan kuasa, sehingga Bapak Nuh dapat dikatakan juga sebagai co-worker atau pemelihara untuk melanjutkan di kehidupan yang baru. Ada 4 hal yang mau kami sampaikan kepada adik-adik semuanya melalui pembacaan firman kita pada hari ini, yang juga mungkin berkaitan juga dengan Bapak Nuh tadi ya, dan juga tentunya beserta dengan segala isinya. Tuh, yang pertama adalah tentang perintah Allah. Di situ kita bisa lihat bahwa Allah memberikan perintah kepada Nuh ya, bahwa untuk beranak cuculah dan juga memenuhi bumi gitu ya, bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Dan itu artinya adalah kita sebagai manusia itu diminta oleh Allah untuk bisa memenuhi bumi ini. Dan pada saat Allah mengatakan beranak cucu, berarti artinya adalah kita memiliki keluarga ya. Dan tentunya adik-adik juga pasti memiliki keluarga, ada papa, ada mama, ada adik-adik, ada kakak-kakak, ataupun saudara-saudara yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, karena Allah sudah memberikan perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, maka tugas kita itu sebagai anak-anak adalah tetap harus menghormati orang tua kita, menghormati orang yang lebih tua daripada kita, kemudian juga kita harus saling menyayangi satu dengan yang lainnya ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentang adanya pendelegasian ya. Itu kita bisa lihat di ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Pendelegasian itu maksudnya apa ya? Pendelegasian di sini adalah bahwa Allah memberikan
kuasa atau memberitahukan kepada kita untuk kita boleh saling menjaga bumi ini ya, menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun juga hewan, bahkan menjaga ciptaannya juga, sesama ciptaannya. Oleh sebab itu contohnya yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seperti kita mau berkorban. Adik-adik, berkorban untuk apa? Berkorban untuk yang pertama itu merawat tanaman kita ya. Jadi supaya seperti tadi yang kalian tanya sama adik-adik, kenapa bisa banjir ya, supaya tidak banjir itu apa? Berarti kita harus merawat tanaman supaya tanaman-tanaman saat ini bisa bertumbuh dengan baik. Jadi tanaman-tanaman saat ini tidak lagi terhalang oleh gedung-gedung, tidak terhalang lagi oleh bangunan, tapi dengan adanya banyak pepohonan ya, itu bisa air mengalir dengan baik gitu ya, ada penyerapan airnya, kemudian juga tidak karena keserakahan manusia gitu ya, pohon-pohon ditebangi, ada kebakaran hutan ya sampai saat ini juga baik di Indonesia maupun juga di luar negeri. Nah, kita harus pandai-pandai untuk merawat tanaman kita, karena sebenarnya Allah menginginkan seperti itu ya, ada keserasian antara alam dan juga manusia sebagai ciptaannya ya. Lalu yang kedua, contohnya itu bisa merawat kakak merawat adiknya ya. Jadi pada saat misalkan adiknya sakit, ataupun juga bisa juga adik merawat kakak ya pada saat sakit, ataupun pada saat sedang kesusahan gitu ya. Itu bisa adik dan kakak bisa saling menyayangi satu dengan yang lainnya atau merawat satu dengan yang lainnya, sehingga boleh menjadi sembuh ya, menjadi sukacita lagi ya. Kemudian ada juga contohnya yang lain, itu adalah misalkan makan makanan yang secukupnya ya. Adik-adik harus mulai belajar dari hari ini, mungkin juga kalian juga harus belajar ya, supaya kita bisa makan yang secukupnya. Kadang-kala kita sebagai manusia kan kepingin, aku kepingin beli kentang, aku pengen beli bakso, beli batagor gitu ya. Pada akhirnya makanan-makanan itu pada saat kekumpul ternyata nggak kemakan sama kita, sehingga menjadi sia-sia atau mubazir ya, karena kita udah kekenyangan, nggak buat lagi nih perut kita, padahal makanannya masih banyak yang harus dimakan pada saat itu, karena keinginan kita sendiri, keegoisan kita sendiri ya, pengen banyak makanan gitu ya, ternyata nggak cukup nih perutnya gitu kan. Nah itu jadi adik-adik harus ingat, contohnya makan makanan secukupnya gitu ya. Allah itu sudah menyiapkan hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan ya, sayur-sayuran, kemudian juga hewan-hewan lain-lain untuk kita makan, tapi harus pada porsinya masing-masing ya. Itu yang kedua, tentang pendelegasian. Lalu yang ketiga adalah kita bisa lihat tentang peringatan ya. Peringatan itu bisa kita lihat di ayat yang ke-6. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa ya? Contohnya itu adalah peringatan adalah bahwa Allah menginginkan supaya kita tidak menyakiti satu dengan yang lainnya, atau artinya adalah kita hidup berdamai dengan siapapun ya. Jadi adik-adik nggak boleh berantem sama kakaknya, nggak boleh berantem ataupun melawan orang tuanya juga ya. Kita nggak boleh saling menyakiti satu dengan yang lainnya, atau berantem sama teman-temannya, itu nggak boleh. Kita mau hidup secara berdampingan dengan rukun ya, harus dengan damai ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah tentang adanya perjanjian ya, perjanjian untuk pro-life. Perjanjian untuk pro-life itu artinya apa? Perjanjian untuk pro-life itu adalah perjanjian untuk berpihak kepada kehidupan ya. Kalau misalkan di dalam firman tadi kita bisa lihat bahwa perjanjian antara Allah dan Nuh itu adalah melalui busur yang ada di awan atau di langit ya. Bahwa Allah tidak akan lagi menghukum manusia melalui air bah, tapi akan digantikan dengan tandanya busur yang ada di langit tersebut, atau yang bisa kita sebut saat ini adalah sebagai pelangi. Nah, contohnya tuh kira-kira apa ya berpihak pada kehidupan? Contohnya itu adalah yang pertama, adik-adik harus kita tahu bahwa kita hidup bukan hanya manusia sendiri saja, tapi kita berdampingan bersama dengan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan. Jadi adik-adik harus bisa
jika memelihara binatang peliharaan harus bisa menjaga peliharaannya dengan baik ya, dengan memberi makan yang baik, kemudian juga merawatnya juga dengan baik ya, binatang-binatang peliharaannya tersebut ya, jangan disakiti ya. Nah, kecuali kalau memang misalkan ya mungkin kayak misalkan ayam untuk makan itu memang ya sudah Tuhan juga berikan gitu ya untuk makan, tapi maksudnya jangan menyakiti hewan-hewan tersebut karena keegoisannya kita sendiri gitu ya. Itu jangan menyakiti binatang peliharaan kita. Lalu yang kedua adalah pergunakanlah hal-hal yang baik, misalkan seperti kurangi limbah plastik gitu ya. Untuk saat ini kan adik-adik udah pernah dengar sedang dicanangkan yang namanya Go Green kembali ya. Supaya apa? Supaya karena bumi kita tuh menjadi bumi yang baik kembali gitu ya. Bumi kita itu rusak ya, yang tadinya rusak kita akan perbaiki dengan yang baik gitu. Nah, jadi kurangilah limbah plastik pada saat adik-adik misalkan pergi berbelanja, itu gunakan lagi sekarang yang namanya tidak bawa kantong sendiri ya, mungkin seperti kantong kain gitu ya, yang istilahnya pada saat tidak lebih cepat memuai ya, mengurainya itu tidak menjadi suatu limbah ya, tapi menjadi yang baik gitu ya. Jadi istilahnya karena plastik sekarang itu jangka waktunya itu sangat lama ya untuk bisa kembali ke serpian-serpian yang kecil itu tuh sangat lama, sehingga penggunaan plastik itu menjadi dilarang oleh pemerintah bahkan di seluruh dunia. Jadi untuk memperbaiki keadaan bumi kita, jadi kurangi limbah plastik supaya tadi tidak juga menjadi adanya banjir, kemudian juga tidak lagi membuat bumi kita lapisan ozonnya misalkan menjadi rusak gitu ya, atau misalkan dengan mengurangi plastik kita juga menjaga kelestarian alam kita ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bisa juga contohnya itu adik-adik seperti hemat berbelanja ya. Pada saat adik-adik pergi ke misalkan salah satu swalayan gitu ya, nah itu harus pintar-pintar adik-adik berhemat untuk berbelanja. Belilah kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan adik-adik, belanjanya karena kebutuhan adik-adik, jangan karena wah nih ngelihat ada mainan ya kan, pada akhirnya bang tadinya mau beli sabun ya, tiba-tiba karena ngelihat ada sesuatu mainan yang bagus akhirnya beli juga mainan tersebut, padahal sebenarnya pada saat itu adik-adik belum membutuhkan untuk mainan tersebut. Yang adik-adik butuhkan yaitu sabun gitu ya. Atau berbelanjanya jangan banyak gitu ya, istilahnya penuhilah secara kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan adik-adik semuanya ya, kebutuhan yang baik gitu ya. Nah, jadi dari empat hal ini ada dua hal yang tadi mau Kanda sampaikan, yaitu tentang pendelegasian dan juga perjanjian pro-life ya, atau perjanjian yang berpihak pada kehidupan. Itu yang harus adik-adik ingat ya. Jadi bahwa Allah mendelegasikan kepada kita untuk merawat bumi kita, merawat alam kita ya, supaya kita tidak menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan berikan ya, sehingga alam kita atau bumi kita itu boleh menjadi bumi yang baik, bumi yang benar-benar yang Allah inginkan, bahwa manusia itu diciptakan untuk dapat memelihara dan juga memenuhi bumi ini dengan baik. Begitu juga mungkin juga beranak cucu. Dan sekali lagi supaya kita bisa tahu bahwa kita hidup berdampingan dengan alam sekitar kita. Jadi kita nggak hidup sendiri, kita tanpa alam pun juga nggak akan mungkin gitu ya, dan alam juga tanpa kita juga nggak akan mungkin, karena alam nggak bisa hidup sendiri tanpa ada yang mengelolanya ya kan. Begitu juga dengan manusia nggak akan mungkin bisa hidup tanpa ada yang namanya alam, maupun juga ada hewan-hewan segalanya ya, karena kita butuh makan juga dari alam tersebut ya, kita mencari segala sesuatu juga dari alam tersebut, tapi asalkan tidak disalahgunakan dengan tidak baik ya.
Oke, begitulah adik-adik untuk firman pada pagi hari ini. Jadi adik-adik harus ingat kembali untuk kita semua menjadi anak-anak remaja yang dapat menjadi contoh juga seperti Bapak Nuh. Kita menjadi rekan sekerja Allah yang begitu luar biasa, kita menjadi penata layan ya, kita menjadi coworker, kita menjadi pemelihara, karena itulah yang Allah inginkan di setiap kehidupan pribadi anak-anaknya. Oke. Nah, demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan hari ini. Kita boleh sama-sama belajar dan juga diingatkan melalui firman tentang kelestarian alam atau melestarikan alam pada hari ini. Nah, kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau kembali menaikkan doa kita mau bersyukur bahwa kita sudah boleh terus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan juga renungkan hari ini, bahwa kami mau menjadi rekan sekerja Allah yang begitu luar biasa, yang boleh menjadi memelihara akan kelestarian bumi kami, melestarikan kehidupan sekitar kami ya Bapa, karena kami mau terus berdampingan satu dengan yang lainnya juga dengan yang baik. Kami mau untuk tidak menyakiti sesama kami mau berjanji untuk tidak menyakiti hewan-hewan, tidak menyakiti juga tumbuh-tumbuhan, karena kami membutuhkan mereka juga membutuhkan kami ya Bapa, sehingga kami mau berjalan bersama-sama dengan baik. Dan inilah semua yang boleh Tuhan berikan terhadap kami sebagai manusia untuk memiliki kuasa tersebut, mempergunakannya dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadi seorang manusia yang serakah atau yang mementingkan diri sendiri atas keegoisan kami. Ampuni sekali lagi Tuhan Yesus untuk setiap kesalahan kami, dan melalui firman ini kami boleh terus dikuatkan, boleh diingatkan kembali. Dan pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, melalui puji-pujian kami, melalui perenungan kami, dan tibalah kami di akhir penghujung ibadah kami. Kami mau ucap syukur sekali lagi Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, nafas kehidupan yang masih Engkau berikan terhadap kami. Kami juga terus memohon kepada Engkau Bapa untuk sakit penyakit ataupun pandemi yang masih kami rasakan hingga saat ini, baik itu di wilayah negara kami Indonesia maupun juga di seluruh dunia. Sekali lagi Tuhan, kami tidak mengetahui akan rencana-Mu, tapi yang kami tahu adalah rencana Tuhan yang terbaik, sehingga kami terus memohon belas kasihan-Mu Bapa untuk menjauhkan kami dari pandemi, dari sakit penyakit COVID-19 ini ya Bapa, sehingga Tuhan akan melenyapkan COVID-19 ini dari permukaan bumi kami, sehingga bumi kami boleh menjadi bumi yang baru, bumi yang penuh dengan sukacita yang semuanya berasal daripada Engkau saja. Berkati Tuhan Yesus mulai dari para dokter, suster, dan para medis, tim garda depan kami ya Bapa, yang mereka terus berjuang untuk merawat, untuk menolong pasien-pasien yang terkena COVID-19 maupun juga menolong semua masyarakat ya Bapa supaya terhindar dari sakit penyakit ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua ya Bapa, sehingga mereka juga boleh terhindar dari sakit penyakit ini. Memberikan juga kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan sukacita kepada orang-orang yang mungkin sedang mengalami sakit COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah imunitas mereka terus boleh bertumbuh dengan baik, sehingga mereka boleh terus berjuang dan mengalahkan COVID itu dari dalam dirinya, dari dalam badannya, sehingga sakit itu boleh keluar dan Tuhan boleh terus memulihkan mereka satu persatu. Berkati Tuhan juga untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena sakit penyakit ini. Tuhan yang akan memberikan penghiburan yang sejati, memberikan sukacita kepada mereka ya Bapa. Dan sekali lagi Tuhan yang akan terus menguatkan mereka satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati gereja kami GKI Petra di Pondok Pucung ini ya Bapa, mulai dari Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Charles Kultom, beserta para majelis dan seluruh jemaat, seluruh komisi. Tuhan Yesus boleh memberkati daerah lingkungan gereja kami, sehingga kami boleh terus berdampingan dengan baik ya Bapa, dan juga menjauhkan seluruh jemaat dan para majelis serta juga dengan gembala kami dari sakit penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, berkati untuk ibadah-ibadah online maupun juga gereja-gereja dimanapun yang berada. Saat ini kami masih juga menghadapi ibadah-ibadah online, tapi kami yakin dan percaya
Meskipun kami tidak bisa bertatap muka, tapi Tuhan yang terus menjaga hati kami sehingga kami boleh terus memiliki keintiman satu dengan yang lainnya, terutama keintiman bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Yesus juga boleh memberkati setiap kehidupan kami, kehidupan adik-adik remaja semuanya dalam sekolahnya mereka. Tuhan Yesus tetap terus memberkati mereka, masih sekolah online Tuhan. Dan sekali lagi biar nama Tuhan yang boleh semakin dipermuliakan, apapun cita-cita dan juga mimpi yang adik-adik remaja inginkan, Tuhan Yesus boleh wujudkan satu persatu, dan terutama adalah mereka semua boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan boleh terus dengar-dengaran akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Engkau saja Tuhan, dan kami mau menyempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik remaja semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.